Dunia seolah diselimuti amarah, banyak negara dunia terus-terusan berkonflik. Kini, India meluncurkan serangan militer di Pakistan pada hari Rabu, menjadikan Pakistan pun mengklaim menembak jatuh 5 jet Angkatan Udara India, pada eskalasi panas yang telah mendorong kedua negara ke ambang konflik yang lebih luas. Naik turunnya eskalasi menempatkan India dan Pakistan di wilayah berbahaya, dengan Islamabad bersumpah untuk membalas serangan India dan masyarakat internasional menyerukan pengekangan. Pemerintah New Delhi menyebut bahwa serangan itu sebagai tanggapan atas pembantaian 26 orang. Dan sebagian besar turis India yang meninggal pada bulan April, ketika orang-orang bersenjata menyerbu tempat pegunungan yang indah di bagian Kashmir, yang dikelola India. Sebuah wilayah perbatasan yang disengketakan. India menyalahkan Pakistan atas serangan itu, yang dibantah Islamabad. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan serangan India? Sebagaimana diketahui, bahwa India meluncurkan Operasi Sindoor pada dini hari Rabu pagi waktu setempat, di Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan. Sontak saja, sebab hal ini menjadikan para pejabat India mengatakan 9 situs menjadi sasaran, tetapi mengklaim tidak ada situs sipil, ekonomi atau militer Pakistan yang diserang. Mereka mengatakan operasi 25 menit itu menargetkan infrastruktur teroris, milik dua kelompok militan, Laskar-e-Taiba, dan Jaish-e-Mohammed. Nama, Sindoor, sejatinya tampak memang benar-benar menjadi referensi untuk vermilion merah, atau bubuk, banyak wanita Hindu memakai di dahi mereka setelah menikah. Pembantaian turis April, yang memilih pria sebagai korban, membuat beberapa wanita India menjanda. Namun, ternyata Pakistan melukiskan gambaran yang berbeda dari serangan itu, mengatakan warga sipil tewas dan masjid-masjid dipukul. Salah seorang juru bicara militer Pakistan mengatakan 6 lokasi terkena 24 serangan. Beberapa dari serangan itu menghantam provinsi Punjab yang berpenduduk padat, kata militer Pakistan, dan merupakan India terdalam yang telah menyerang Pakistan sejak 1971, ketika kedua negara itu berperang di salah satu dari 4 perang mereka. Kemudian daripada itu, penembakan India juga menghantam struktur asupan di bendungan Nowsheri di Sungai Nelum di Kashmir yang dikelola Pakistan, sumber keamanan Pakistan mengatakan kepada CNN pada hari Rabu. Nelum merupakan bagian dari sistem sungai Indus yang luas, sumber daya vital yang mendukung ratusan juta mata pencaharian di seluruh Pakistan dan India Utara. Lantas, bagaimana Pakistan menanggapi? Menurut banyak sumber keamanan Pakistan, mengklaim mereka telah menembak jatuh 5 jet Angkatan Udara India dan 1 drone selama serangan India. Mereka pun juga tidak mengatakan dengan tepat di mana, atau bagaimana, jet itu jatuh, tetapi mengatakan 3 jet Rafale termasuk di antara pesawat-pesawat itu. Jet tempur Rafale India adalah aset militer berharga yang dibeli dari Prancis hanya beberapa tahun yang lalu. Pertarungan anjing antara jet tempur Pakistan dan India adalah salah satu yang terbesar dan terpanjang dalam sejarah penerbangan baru-baru ini, kata seorang sumber keamanan senior Pakistan kepada CNN. Sekurang-kurangnya sebanyak 125 jet tempur telah berjuang selama lebih dari 1 jam, dengan tidak ada pihak yang meninggalkan wilayah udaranya sendiri, menurut sumber yang merinci bahwa pertukaran rudal terjadi pada jarak yang kadang-kadang lebih besar dari 160 km, 100 mil. Tidak ada pihak yang siap mengirim pilot mereka ke perbatasan karena pertempuran udara yang jauh lebih kecil pada 2019. Seorang pilot Angkatan Udara India ditembak jatuh di wilayah Pakistan dan diarak di TV sebelum dikembalikan ke India. Penghinaan dia mengatakan tidak ada pihak yang menginginkan waktu ini. Dengan itu pun kemudian, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengklaim pada Rabu malam bahwa Angkatan Udara Pakistan telah menerbangkan jet-jet India ke campur tangan. Bahkan sampai kini pun, India belum mengkonfirmasi ada pesawat yang hilang. CNN belum dapat memverifikasi klaim tersebut. Seorang saksi mata dan beberapa pejabat pemerintah setempat mengatakan sebuah pesawat tak dikenal jatuh di desa Wuyan di Kashmir yang dikelola India. Foto-foto yang diterbitkan oleh kantor berita AFP menunjukkan puing-puing pesawat tergeletak di lapangan di sebelah bangunan bata merah. Sharif mengatakan pada hari Rabu bahwa negara itu memiliki hak untuk menanggapi
menyebut tindakan India sebagai tindakan perang. Zarif meminta angkatan bersenjata Pakistan untuk membalas hilangnya nyawa Pakistan yang tidak bersalah setelah pertemuan darurat Komite Keamanan Nasional (NSC). Sebab serangan itu, berapa banyak korban yang ada? Rupanya, korban tewas di Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan telah meningkat menjadi 31, dengan 57 orang terluka, kata juru bicara militer Pakistan Ahmed Zarif Chowdhury pada Rabu malam waktu setempat. Chowdhury mengatakan mereka yang tewas termasuk remaja dan anak-anak, yang termuda berusia 3 tahun. 12 warga sipil di Kashmir yang dikelola India juga tewas oleh tembakan oleh pasukan Pakistan dari seberang perbatasan, sumber pertahanan senior India mengatakan kepada CNN yang menambahkan bahwa 57 orang telah terluka. Tak hanya itu saja, kedua belah pihak juga bertukar tembakan dan tembakan melintasi garis kontrol (LOC) perbatasan de facto yang membagi Kashmir. Pihak berwenang di Kashmir yang dikelola India telah memerintahkan warga untuk mengungsi dari daerah yang dianggap berbahaya, mengatakan akomodasi, makanan dan obat-obatan akan disediakan. Serangan itu telah mengganggu penerbangan, dengan Pakistan menutup sebagian wilayah udaranya. Beberapa maskapai penerbangan internasional besar menghindari terbang di atas negeri Pakistan, sementara beberapa maskapai penerbangan India telah melaporkan penerbangan yang terganggu dan menutup bandara di utara negara itu. Sehubungan dengan hal itu, Kashmir yang mayoritas Muslim telah menjadi titik nyala dalam hubungan India-Pakistan sejak kedua negara memperoleh kemerdekaan mereka dari Inggris pada tahun 1947. Kedua negara muncul dari partisi berdarah India-Inggris, India yang mayoritas Hindu dan mayoritas Muslim Pakistan. Keduanya mengklaim Kashmir secara penuh dan, berbulan-bulan setelah merdeka, bertempur dalam 3 perang pertama mereka di atas wilayah tersebut. Wilayah yang terbagi sekarang menjadi salah satu tempat paling termiliterisasi di dunia. Lebih jauh, India telah lama menuduh Pakistan menyembunyikan kelompok-kelompok militan di sana yang melakukan serangan di seberang perbatasan, sesuatu yang telah lama dibantah Islamabad. Pembantaian di hotspot wisata Pahalgam pada bulan April memicu kemarahan yang meluas di India, memberikan tekanan besar pada pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi. India segera menyalahkan Islamabad, memicu tindakan pembalasan tit for tat di mana kedua negara menurunkan hubungan, membatalkan visa untuk warga negara masing-masing, dan melihat India menarik diri dari perjanjian pembagian air utama. Hal ini diperkirakan akan memperkeruh suasana. Bahkan, 3 perang sebelumnya atas Kashmir masing-masing berdarah, yang terakhir pada tahun 1999 menewaskan lebih dari 1.000 tentara Pakistan, oleh perkiraan paling konservatif. Dalam beberapa dekade sejak itu, kelompok-kelompok militan telah memerangi pasukan keamanan India, dengan kekerasan menewaskan puluhan ribu orang. Kedua negara telah bentrok beberapa kali, terakhir pada 2019 ketika India melakukan serangan udara di Pakistan. Setelah menyalahkan Islamabad atas serangan bom mobil bunuh diri di wilayah tersebut. Tetapi bentrokan-bentrokan baru-baru ini tidak meledak menjadi perang habis-habisan. Kedua belah pihak menyadari risikonya. Sejak 1999, kedua negara telah bekerja untuk memperkuat militer mereka, termasuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir. Lalu bagaimana tanggapan negara-negara dunia? Sebab karena pemogokan telah meningkatkan alarm global dan permohonan bagi kedua negara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan India, memperingatkan bahwa dunia tidak mampu melakukan konfrontasi militer antara kedua negara. Amerika Serikat, yang telah mendesak pengekangan dari kedua negara pekan lalu, mengatakan pihaknya memantau perkembangan dengan cermat, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri. Kami mengetahui laporan tersebut, namun kami tidak memiliki penilaian untuk ditawarkan saat ini, kata juru bicara itu. Ini tetap merupakan situasi yang berkembang, dan kami memantau perkembangan dengan cermat. Uni Emirat Arab, China dan Jepang juga menyerukan kedua belah pihak untuk mengurangi eskalasi. Pemenang hadiah Nobel Perdamaian Pakistan Malala Yousafzai telah meminta kedua belah pihak untuk mengurangi ketegangan. Kebencian dan kekerasan adalah musuh bersama kita, bukan satu sama lain, tulisnya.
Saya sangat mendesak para pemimpin di India dan Pakistan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan, melindungi warga sipil, terutama anak-anak, dan bersatu melawan kekuatan perpecahan. Seorang pejabat senior pemerintah India mengatakan kepada CNN bahwa New Delhi telah memberi pengarahan kepada rekan-rekan internasionalnya tentang langkah-langkah yang telah diambilnya, termasuk AS, UEA, Inggris, Arab Saudi dan Rusia.